Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Aisyah Sari Tinamba dari kelas TI 3E dengan NIM 2101001E158. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu jenis sistem operasi yang saya pilih, yaitu Linux. Oke, langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan mengenai yang pertama, yaitu pengertian Linux. Yang kedua, yaitu jenis-jenis Linux. Yang ketiga, yaitu aplikasi pada Linux. Yang keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan pada Linux. Yang kelima, yaitu cara pemakaian Linux. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian Linux. Sistem operasi Linux adalah sistem operasi terbuka atau open source yang memungkinkan pengguna untuk mengubah kode pemrograman dan dimodifikasi sesuai keinginan. Linux merupakan sebuah sistem operasi atau perangkat lunak yang mengelola semua sumber daya yang terkait dengan desktop atau laptop. Sistem operasi yang cukup fleksibel ini pun bisa didapatkan secara gratis dibandingkan dengan macam-macam sistem operasi lainnya. Masuk pada poin yang kedua, yaitu jenis-jenis Linux. Yang pertama, yaitu ada Debian Linux, di mana jenis Debian Linux ini biasa digunakan untuk komputer servers maupun admin. Debian Linux merupakan sistem operasi cross-platform sehingga mampu digunakan di hampir semua perangkat. Jenis yang kedua, yaitu Red Hat Linux. Red Hat Linux yang menggunakan sistem RPM Package Manager, keunggulannya adalah kemudahan dalam proses instalasi. Jenis ini memang didesain agar mudah diinstal oleh para user. Jenis yang ketiga, yaitu CentOS Linux. CentOS Linux digunakan oleh pemrogramer pemula. Keunggulan yang dimilikinya sangat kompatibel dengan Red Hat dan RHEL. Jenis yang keempat, yaitu SUSE Linux. SUSE Linux merupakan OS yang terkenal user-friendly dan stabil. User-friendly maksudnya adalah memiliki tampilan desain yang mudah dalam pengaturannya. Jenis yang kelima, yaitu Mandriva Linux. Tujuan adanya OS Mandriva Linux ini agar user atau pengguna lebih mudah dalam melakukan instalasi serta penggunaan. Jenis yang keenam, yaitu Caldera Linux. Caldera adalah Linux yang pertama yang menggunakan auto detect hardware sistem tersebut, seperti plug and play pada Mac. Jenis yang ketujuh, yaitu Fedora Linux. Fedora Linux adalah OS yang memiliki basis RPM dan yang keunggulan yang dimilikinya yaitu ada banyak fitur, tampilan desktop yang menarik, serta digunakan hampir semua pengguna. Oke, langsung saja kita masuk pada aplikasi pada Linux. Untuk aplikasi yang pertama, yaitu aplikasi GIMP. Aplikasi ini menyediakan fitur yang mirip dengan Photoshop dan Illustrator. GIMP dapat digunakan secara gratis. Tersedia beragam fitur yang menarik yang membuat editing gambar semakin mantap. Aplikasi yang kedua, yaitu Steam. Steam adalah penyediaan ribuan game yang dapat dimainkan di Linux. Linux sendiri memiliki keterbatasan game yang kompatibel dengannya, sehingga dibuatlah aplikasi Steam ini. Aplikasi yang ketiga, yaitu Audacity atau Recorder. Kemampuan recording dan editor audionya dapat mensupport hampir seluruh format file audio. Aplikasi yang keempat, yaitu Google Chrome atau Mozilla Firefox. Kedua aplikasi ini menyediakan beragam fitur apik yang membuat browser makin terjamin. Aplikasi yang kelima, yaitu VCL. VCL memang dianggap fitur yang cukup banyak, mensupport hampir semua format file video dan pengaturan audio yang lengkap. Oke, kita masuk pada kelebihan dan kekurangan pada Linux. Yang pertama, yaitu kelebihan Linux. Kelebihan Linux yang pertama, yaitu sistem operasi Linux bisa didapatkan dengan gratis dan pengguna bebas dalam mengembangkannya. Yang kedua, yaitu sistem operasi Linux digunakan dengan mudah, bahkan ketika dipakai oleh pengguna pemula. Yang ketiga, yaitu sistem operasi ini memiliki jaminan privasi dan keamanan yang terjamin. Yang keempat, yaitu Linux memiliki performa yang cepat. Selain itu, sistem operasi ini termasuk salah satu yang rutin melakukan pembaharuan. Yang kelima, yaitu Linux memiliki komunitas yang sangat luas. Bahkan saking banyaknya komunitas sistem perangkat ini berada di seluruh penjuru dunia.
Kemudian kita masuk pada kekurangan Linux. Poin yang pertama yaitu proses instalasinya tidak mudah dan tidak banyak hardware yang mendukungnya. Poin yang kedua yaitu para pengguna awam harus membiasakan diri dan belajar lebih keras dalam mengoperasikannya karena Linux memiliki struktur direktori yang membingungkan. Oke, selanjutnya kita masuk pada cara pemakaian Linux. Yang pertama yaitu cara mematikan komputer. Yang kita harus lakukan adalah kita harus sit down untuk mematikan komputer pada Linux, yaitu dengan cara kita klik menu, kemudian quit dan sit down. Yang kedua yaitu mengelola file. Jadi Linux ini sama dengan Windows, bisa membuat folder lalu copy dan paste. Hanya saja ada sedikit perbedaan mengenai struktur folder di Linux. Kalau di Windows ada drive C atau D, sedangkan Linux tidak memiliki drive C atau D. Yang ketiga yaitu mengatur tampilan desktop, mulai dari mengganti icon, menata icon, membuat taskbar sebanyak yang kita inginkan, dan juga bisa menginstal tema untuk mempercantik tampilan desktop Linux kamu. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.